Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semua, sekarang kita hadir lagi di podcast khas Semarang. Nanti apa yang akan kita bahas, kita sebetulnya bukan membahas mengenai politik atau mengenai apa yang sekarang sedang terjadi di Kota Semarang, cuman kita membahas hal yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak lah, kira-kira begitu. Atau setidak-tidaknya yang kita bahas adalah berkaitan dengan eksistensi sebuah organisasi yang ada di Semarang dan ada di Jawa Tengah. Kita akan bicara mengenai GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, yang sekarang juga masih ramai dibicarakan sebetulnya. Nah, apa yang akan kita bicarakan di sini, kita sudah menghadirkan narasumber yang cukup terpercaya. Seruput kopi dulu. Iya. Di bidang seruput kopinya. Lupa saya mempersilahkan. Teman-teman yang ada di rumah juga silakan seruput kopinya, kalau ada, kalau belum ada ya beli dulu. Wah, enak sekali. Kopi apa ini? Ini kopinya Ori Kopi. Pantesan enaknya sepanjang masa. Mantap. Pantesan rasanya beda. Jadi teman-teman di rumah, sebelum kita lanjut podcastnya, saya mau memperkenalkan dulu ini adalah Ori Kopi, buatan produk. Ini dari mana sih produksinya? Dari Genuk itu. Oh iya, produk asli Semarang, asalnya dari Genuk. Silahkan dibeli di toko-toko terdekat. Ini sudah tersedia di toko-toko yang ada di sekitar Kota Semarang. Ya. Cari saja, kopinya mantap. Harganya nggak terlalu mahal. Oke, kita lanjut. Kita di sini sudah menghadirkan Gus Dora, atau nama lengkapnya Gus Abdurrahman. Beliau adalah Ketua PCGP Ansor Kota Semarang yang akan berbicara mengenai dinamika yang terjadi di Ansor saat ini, terutama dinamika yang terkait dengan Ansor yang ada di Jawa Tengah. Oke, langsung saja Gus Dora. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Monggo jelaskan. Iya, terima kasih. Ngopi dan Oh, siap. Terima kasih. Ini saya panggilnya apa ini? Kak siapa namanya nih? Oh iya, saya lupa memperkenalkan. Nama saya Musonifin. Saya apa ya nyebutnya ya? Ya salah satu mantan pengurus PW Ansor Jawa Tengah. Belum ada seminggu mantannya. Baru 3 hari. Oke. Karena ada sesuatu di sana ya, jadi saya sudah melepaskan diri dari struktural PW Ansor Jawa Tengah. Nah, kenapa bisa begitu? Gus Dora yang bisa menjelaskan, monggo. Ya, terima kasih Mas Musonifin telah diberikan kesempatan pada malam kali ini berdiskusi dan jani sebenarnya yang terjadi dengan PW Ansor Jawa Tengah ini apa tuh sebenarnya. Bahkan kok kemudian ada sebuah caretaker, yang mana salah satu alasan dari caretaker itu adalah PW tidak bisa melaksanakan konverwil seperti itu. Nah, pemirsa semua, terima kasih diberikan waktu untuk menjelaskan. Yang pertama, tak jelaskan terkait awal mulai jadwal. Jadi sebenarnya rangkaian konverwil ini itu ada beberapa rangkaian, Mas Musonifin. Ada beberapa rangkaian. Yang pertama itu adalah rangkaian rakor di Kudus, waktu itu di Win Kudus, bulan Juni waktu itu. Kemudian setelah dari Kudus dilanjut dengan rangkaian penyerahan materi ke PC, yang mana PC diminta untuk membahas sampai ke tingkat PAC gitu. Jadi sudah rapi sebenarnya rangkaian acara ini. Kemudian setelah itu, setelah PC sudah membuat bahasan materi konverwil ke PAC, maka kemudian dibawa ke prakonverwil di Solo. Nah, prakonverwil di Solo luar biasa. Kenapa luar biasa? dihadiri sama ketum pusat GP Ansor,
Gus Adin dan juga didatangi oleh Gus Sekretaris Jenderal Gus Rifki. Dan juga waktu prakonferwil itu juga sudah dibahas masukan-masukan dari PAC, kemudian dari PC, terjadi dialektika yang panjang. Waktu itu sebelum prakonferwil Solo, PP itu sudah mengeluarkan namanya surat edaran. Surat edaran yang mana substansi bunyi surat edaran itu adalah bahwa minta agar konferwil itu menggunakan acuan PDPRT seperti itu. PDPRT yang dihasilkan dari Kongres kemarin begitu. Nah, teman-teman ini agak bingung, agak rancu. Agak rancunya seperti ini. Tahapan-tahapan sudah berjalan, sudah mau prakonferwil di Solo, kok tiba-tiba ada surat edaran yang salah satunya adalah untuk syarat calon ketua PW itu berdasarkan ADART yang terbaru begitu. Seolah-olah mengabaikan PO GB Ansor. Nah, ini ada yang lucu, yang lucunya seperti ini. Namanya produk hukum itu kalau kemudian belum ada produk hukum yang baru secara jurisprudensi hukum, maka akan menggunakan hukum kemarin yang kalau hukum itu tidak bertentangan dengan hukum yang baru yang lebih tinggi, kan begitu. Nah, padahal tidak bertentangan gitu. Dan yang kedua, di PBNU itu ada perkum, di perkum PBNU jelas menyampaikan bahwa ketua Banom tidak boleh merangkap ketua partai. Jadi artinya SE ini kemudian dibahas di prakonferwil, terjadi dialektika karena ada yang mengatakan harus sesuai dengan SE. Yang sisi lain enggak bisa gitu loh. Karena SE ini kekuatannya di mana gitu. Ini aturan kita kan mengacu pada Perkum PBNU selaku induknya Banom yang paling tinggi kan Perkum PBNU. Setelah Perkum PBNU kemudian kita mengikuti pada ADART. Nah, karena ADART ini kan namanya PDPRT kan masih singkat, maka kemudian menggunakan namanya PO terakhir tahun 2020 begitu. Kenapa kok pakai PO? Ya karena PO ini tidak bertentangan dengan PDPRT. Kecuali kalau bertentangan, hanya bahasanya PO ini kan mendetailkan, menegasikan seperti itu. Yang mana itu juga sudah diamanatkan di Perkum PBNU. Nah, terjadi dinamika karena teman-teman sepakat untuk di-voting lah. Di-voting, akhirnya SE ini yang tadinya diamanahkan untuk dipakai, ternyata teman-teman cabang itu lebih melihat tingginya perkum dan juga jurisprudensi hukumnya PO masih bisa dipakai begitu. Akhirnya disepakati bahwa waktu itu syarat ketua itu memang tidak boleh merangkap ketua partai karena memang nyuwun sewu. Saya juga sebenarnya Mas Musonifin mantan ketua PW, mantan pengurus PW. Sebenarnya saya juga tidak pernah begitu mensoalkan para calon kandidat, tidak ya, secara karakteristik personalitinya enggak ada. Saya senang semua calon, lebih banyak calon saya lebih senang gitu, lebih bagus, berarti kader-kadernya lebih bagus. Cuman jangan ada SE ini seolah-olah melindungi calon tertentu ya diselesaikan lewat dinamika apa, dinamika prakonferwil begitu. Akhirnya selesai, prakonferwil selesai, Ketum Adin hadir, Gus Rifki Sekjen juga hadir. Nah, dari pembahasan itu sebenarnya ada pembahasan lagi, disepakati bahwa untuk jadwal pengajuan calon, syarat calon, pendaftaran calon, itu semua disepakati oleh peserta prakonferwil. Sepakat semua bahwa pengumpulan berkas, nanti verifikasi berkas tanggal 10 sampai tanggal 25, kemudian tahap pencalonan semua disepakati semua ini. Sudah sepakati semua.
Cuman tanggal yang kita buat, yang kita sepakati teman-teman PC, makanya kadang saya ini gimana ya, wong konco-konco ini kan harus, wong sudah disampaikan dan dia juga ngomong, sudah disepakati, masa tiba-tiba dia harus menelan air liurnya ataupun yang sudah, bagi saya kan juga mungkin tuh Kak. Iya. Kita ini mantan aktivis kok, kita Iya. punya idealisme kok. Betul Dan ngapain kita ini berorganisasi, sejak kita lahir udah berorganisasi kok tiba-tiba ini menjadi orang yang pecundang, ya nggak mau itu Kak. Sudah disepakati, sudah di-clearkan, dan ini tiba-tiba kenapa kita ini harus mengulang kembali, menjilat kembali apa yang sudah kita sepakati. Lah ini yang bagi saya, kalau saya ini nggak ada masalah. Nanti yang mau jadi ketua siapa, nggak masalah siapapun. Cuman kan proses-proses ini yang sudah disusun, sudah dibuat, bahkan disepakati di Prakonferwil. Semuanya, nggak ada yang absen, semua PC datang semua. Ada pimpinan-pimpinan juga hadir di sana. Hadir semua. Oke, Iya. nah, sebelum kita menelan air ludah kita Siap, santai dulu kita kopi lagi. Oke. Mumpung masih hangat, di luar juga hujan cukup deras. Jadi teman-teman, kenapa podcast kita pada malam hari ini lumayan molor, karena tadi di luar hujan dan Kak Dora ini atau Gus Dora ini tadi di jalan ada kendala karena hujan. Jadi ya mohon maaf. Nah, kita lanjut ke obrolan kita. Kan yang menarik ini kan tadi belum dibahas, tiba-tiba ada karataker kan. Belum sampai ke sana, belum. Tadi belum dibahas, tiba-tiba ada karataker itu yang cukup mengagetkan dengan alasan bahwa PW GP Ansor Jawa Tengah itu tidak melaksanakan tugas organisasi. Nah, itu kan juga tanda tanya, tugas organisasi apa yang itu tidak dilaksanakan. Karena setahu teman-teman yang ada di struktur Ansor Jawa Tengah, sepertinya tidak ada tugas organisasi yang tidak dijalankan. Semua program, baik itu dari program pengurus pusat maupun program dari pengurus wilayah sendiri yang disepakati itu semua sudah dijalankan. Apalagi tugas kaderisasi sepertinya bahkan di era kepemimpinan Gus Yakut, Ansor Jawa Tengah itu jadi percontohan kaderisasi karena saking banternya. Betul, Nah, betul. itu tugas organisasi yang tidak dilaksanakan itu yang apa itu loh? Nah, iya. Jadi kalau persoalan organisasi, Jawa Tengah kaderisasi percontohan nasional, Kak. Terbaik, itu sudah berkali-kali disampaikan. Bahkan di Jawa Tengah itu mulai dari PKD, Diklaksar, PKL, Susbalan ditata sedemikian rupa bagus. Menurut saya tidak persoalan itu. Tidak di persoalan itu nggak jadi masalah. Itu asli clear bagus, nggak ada masalah. Saya melihatnya yang namanya tugas organisasi nggak dilaksanakan itu adalah, tapi mungkin melihatnya seperti lanjut yang tadi seperti ini. Jadi setelah kita ini menyepakati membuat runtutan dan rentetan acara, Kak, ternyata tanggal 31 itu berbarengan dengan Rakernas pusat, ya kan? Rakernas pusat sehingga minta untuk konversi dengan di tanggal itu kan begitu. Nah, tiba-tiba 31 Agustus. 31 Agustus. Nah, tiba-tiba muncul surat suruh melaksanakan konversi tanggal 16 Agustus. Sedangkan surat konversi itu turun itu tidak ke wilayah infonya ya, karena saya pun juga dapatnya bukan dari wilayah gitu. Dan itu turun hamin 3 hari sebelum tanggal 16, tanggal 13 lah itu turun. Nah, Ya, sulit kan melaksanakan itu. nah sulit karena apa? Ini kan tahapan-tahapannya sudah dibuat gitu sampai ke tanggal 31 kan. Nah, kemudian kalau dimajukan sampai ke tanggal 16 ini kan repot dan sulit. Cuman saya dengar ini di luar forum Kak Muso, di luar forum itu katanya ada kesepakatan bahwa mufakat para kandidat, para calon-calon ini itu akeh-akehan rekom sampai tanggal 16. Rekom atau kemudian diadakan musyawarah mufakat lah dari calon-calon ini. Nah, saya melihatnya kenapa kok dikatakan tidak bisa melaksanakan tugas organisasi?
Nah mungkin karena tidak bisa melaksanakan konferensi di tanggal 16. Nah itu mungkin, atau yang tidak, cuman kan begini, tanggal 16 itu kan tidak ada amanah prakonferensi. Prakonferensi kan mengamanatkan sepakati tanggal 31. Cuman kemudian pusat minta tanggal 16. Surat turun tanggal 13 dalam waktu 3 hari itu. Nah, ini juga menjadi tanda tanya, kenapa kok surat itu mepet, tidak ada waktunya 3 hari suruh mempersiapkan. Ini kan suatu hal yang mustahil. Karena apa? Karena peserta konferensi ini itu sampai pesertanya ke PAC gitu. PAC kita yang terakreditasi menjadi peserta penuh itu ada 519. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak, dari ujung Cilacap, kemudian Sragen, kemudian Rembang, Brebes. Waktu 3 hari suruh melaksanakan begitu. Nah, maka mungkin itu yang menjadi kemudian seolah-olah PW tidak bisa melaksanakan. Dan yang kedua, seolah-olah PW ini tidak bisa melaksanakan yang namanya musyawarah mufakat untuk para calon begitu. Nah, saya itu sebenarnya waktu prakonferensi sudah mengusulkan sebenarnya. Jadi saya itu kan pengennya kan sesuatu itu disepakati, diundangkan, kemudian menjadi aturan yang seperti itu. Sebenarnya Kak, kalau masalah musyawarah mufakat, sebenarnya saya itu sudah mengusulkan waktu itu, ditolak sama teman-teman, mungkin karena faktor capek atau apa saya nggak tahu. Saya mengusulkan terkait musyawarah mufakat, jadi saya mengusulkan di-clearkan sekalian di situ, disampaikan bahwa untuk musyawarah mufakat terkait pengambilan keputusan calon itu adalah melalui mekanisme rekom terbanyak. Seperti itu sebenarnya saya pengennya tak clearkan di situ gitu. Kenapa di-clearkan? Sehingga nanti enak, misalkan nih gawe urutan rekom terkumpul di panitia konferensi itu tanggal 16 misalkan. Setelah itu udah clear, nggak boleh lagi, udah close misalkan, iya kan? Nah baru nanti itu dibuka resmi. Yang jadi masalah itu adalah kemarin itu yang dibuat syarat itu hanya 4 PC sama 20 PAC gitu loh. Terkait akeh-akehan rekom itu tidak dimasukkan dalam syarat itu dalam pengambilan gitu loh. Kan pun juga percuma pada akhirnya. Percuma gitu loh. Kalau itu diamanahkan di situ, dicantumkan, dan nanti dalam penyusunan tim schedule-nya dibuat, oh ini sampai oh itu beres, bagus. Apalagi kemudian pasca prakonferensi ternyata dimasukkan jadi alasan di karateker juga itu kan bahwa ketua panitia mundur itu. Nah itu Gus Yanif. Kenapa Gus Yanif mundur ketua OC? Karena Gus Yanif maju sebagai kandidat PW, maka dia mundur biar fokus ke pemenangan. Setelah itu PW menunjuk namanya Mas Ahadun sebagai ketua OC gitu. Nah jadi kalau persoalan bahwa PW tidak melaksanakan tugas, tak pikir kalau tugas-tugas sebelum konferensi ini tak akonilah PW itu paling top se-Indonesia, paling bagus se-Indonesia, kaderisasinya bagus gitu, kemudian strukturnya juga bagus, perintah pusat juga tidak pernah terabaikan, tidak pernah terlaksanakan. Kalau nggak salah juga akreditasi di tingkat cabang dan PAC juga cukup bagus ya, A semua begitu kan. Itu kalau masih dipakai sih, saya juga nggak tahu itu masih dipakai apa sistem akreditasi. Kak, jadi sistem akreditasi memang sejak kongres kemarin itu tidak diberlakukan seketat dulu. Ya saya maklumi. Kenapa tidak diberlakukan seketat dulu? Karena waktu kita ada corona itu kan sistem organisasi kaderisasi kita ini kan mau nggak mau kan agak terhambat, kegiatan juga tidak bisa leluasa, kaderisasi juga dibatasi dengan protokol kesehatan, paling setahun mengadakan kaderisasi hanya sekali 2 kali begitu kan. Nah mungkin itu yang kemudian waktu kongres kemarin
rasional, menurut saya aku sepakat. Kemudian akreditasinya hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Jadi begitu. tidak ada tingkatan Kelas-kelas A, B, C. enggak. Sebenarnya gagasan itu yang dulu pernah dibuat diwariskan sama ketum sebelumnya yaitu Mas MY. Bagus sebenarnya. Sehingga PAC itu bisa berlomba-lomba. Artinya jangan sama antara PAC yang kegiatan setahun hanya sekali 2 kali dibanding PAC yang kegiatan itu tiap harinya kan beda ya, bagus. Cuman ya mungkin nanti inilah Ketum Adin, makanya pusat ini harusnya tidak melaksanakan inilah, tidak melaksanakan karate keras. Ini prosesnya kan tinggal pengesahan, tinggal pemilihan lah Kak, tinggal pemilihan Kak Muso sebenarnya. Jadi tidak lama sebenarnya. Lah lagi-lagi ya mohon maaf. Jadi kenapa kemudian PW di karateker dan di karateker, setelah di karateker ini kan malah konverwil menjadi mundur lagi. Maka saya itu sebenarnya orang yang lebih sepakat, yuk kita tidak usah begitu politis, tidak usah begitu politik penting, gentle gitu loh. Artinya, udah disepakati retanya seperti ini, udah dibahas di prakonversi seperti ini, yuk ini dilaksanakan begitu. Masalah kok ternyata ada salah satu kandidat yang kemudian PC-PC-nya nggak bunyi, sehingga kemudian kalah, itu faktor lain. Nah, kenapa kamu ngambilnya PC-PC yang nggak bunyi gitu kan? Betul itu. Iya. Kontestasi. Tapi ngomong-ngomong, ini point of view saja ya, nggak ada hubungannya dengan Ansor, tapi ini fakta yang menarik bahwa, mohon maaf, Ketum Adin ini udah 2 kali mengkarateker Jawa Tengah. Dulu di organisasi yang lain di bawah kita, itu pernah, itu tahun 2014. Seniormu kan juga karateker. Ya. Nah, sekarang dia karateker Jawa Tengah lagi, jadi ini rekor. Mungkin nanti kalau Tim Adin jadi ketua PBNU Jawa Tengah kena karateker lagi. Loh. Ya kita nggak tahu lah ya nanti. Enggak. Kalau saya melihat, kita dulu kan pernah kan waktu kita komisariat, Ketum Adin dulu kan, ketum kita di PMI dulu kan pernah. Bagaimana Ketum Adin itu sebenarnya orang yang sangat humble, orang yang sangat peduli. Yang dulu kita waktu di Sekret dulu di Salemba, udah pernah makan belum? Wah, yuk cari makan wah. Luar biasa. Betul, Ketum Adin itu adalah satu-satunya ketua menurut saya yang kalau bikin absen rapat itu nama. Jadi di kolom absen itu adalah kolom pertama adalah nama, kolom kedua adalah menu makanan gitu kan. Jadi kalau bikin nama sama menu makanan itu absen rapatnya begitu. Jadi luar biasa. Ketum Adin adalah ketum yang sangat perhatian dengan kader-kadernya. Cuman memang ya dalam beberapa hal perlu kita kawal begitu agar tidak muncul hal yang salah, mungkin begitu ya Gus. Tapi sebelumnya kita harus ngopi dulu lah Gus, ngopi lagi biar adem. Jadi sahabat-sahabat di rumah jangan lupa ngopi ya kalau malam nonton podcast atau sedang beraktivitas malam, biar tidak ngantuk, biar tidak capek. Kita ngopi namanya kopi ori, enaknya sepanjang masa, mantap, bikinan orang Semarang asli Genuk. Oke, silahkan dicoba, silahkan beli di toko-toko terdekat, sudah tersedia. Mungkin ada yang mau bertanya mungkin lewat. Oh ya, mungkin ada yang mau bertanya, admin bisa dibantu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang di rumah. Bisa di kolom komentar. Oke, jadi sahabat-sahabat, kami tunggu pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh admin. Nah, kita lanjut dulu. Siap, Pak. Jadi, PW Ansor Jawa Tengah ini kan menjadi sorotan nasional sekarang. Di satu sisi, kita baru saja di lingkup yang lebih besar, yaitu lingkup NU, PWNU Jawa Tengah baru saja melakukan suksesi dan pelantikan. Kemudian akan diikuti PW Ansor, kemudian agendanya adalah konsolidasi struktur internal NU di seluruh level, di seluruh Banom. Cuman kemudian ada satu hambatan yang ini membuat PWNU itu juga ya belum bisa melaksanakan apa yang diprogramkan. Nah, sebaiknya PWNU menyikapi ini bagaimana, Kak?
sayang saya bukan orang PWNU ya. Kita hanya kita berpendapat saja. Pendapat saja karena memang berbeda ya, punya aturan beda antara NU sama Ansor. Jadi ya kalau saya jadi misalkan saya jadi orang di PWNU tetap ya nggak bisa apa-apa karena memang punya ranah yang berbeda. Atau mungkin yang bisa dilakukan oleh PWNU adalah mencoba untuk mungkin sebenarnya ini kan kontestasi ini kan tinggal pemilihan ketua sebenarnya. Materi dibahas semua prakonverwil, sudah dibahas semua, bahkan bahasnya mulai tingkat PAC loh. Saya itu di Semarang itu ngumpulin PAC membahas materi ini itu di Hotel Norman itu sehari penuh itu. Kemudian kita bawa masukan-masukan kita sampaikan di Solo waktu itu sudah clear semua, sudah selesai semua, sudah nggak ada sebenarnya. Tinggal pengesahan sama pemilihan ketua dan informator. Nah, pada kuncinya sebenarnya kalau saya menganalisa ini persoalan ada di pemilihan ketua PW. Nah, mungkin PWNU bisa manggil, mungkin manggil para kandidat. Kandidat ini kan resmi daftar nih. Daftar pertama, hari pertama Gus Hanif. Daftar kedua Gus Hanis. Daftar ketiga Gus Sitkon. Nah, dari kota Semarang, nih Gus Sitkon ini dari kota Semarang. Nah, semuanya jelas mendaftar. Artinya misalkan dipanggil itu kemudian didudukkan, dan ini pun sebenarnya sudah dilakukan oleh pusat, dan juga sudah minta untuk berembuk bertiga sendiri begitu. Cuman tiga-tiganya pengen tetap maju semua. Ya. Pengen maju semua. Berarti sebetulnya sudah ada ini ya, ayat gitu kan ya. Nah, kalau pengen maju semua, sebenarnya nggak harus pakai caretaker misalkan, tetap dilanjut sesuai dengan tatip pemilihan yang sudah disepakati di prakonverwil. Alatnya sudah ada kok. Tinggal alatnya, yuk adakan konverwil. Kemarin disahkan nih rekomendasi rapat kerja dan lain semuanya nih, materi-materi. Kemudian terakhir terkait pemilihan. Ya udah, yang PC itu menyepakati seperti itu, ya udah itu yang dipakai gitu. Kadang itu saya itu kenapa kok nggak masuk akal begini, PC ini gimana gitu loh. Padahal ya tak lihat itu ya PC itu orang cerdas semua, orang hebat semua. Paling yang nggak hebat cuma saya malah. Yang lain itu hebat semua. Wah, top semua lah. Paling yang nggak top cuma saya palingan. Top semua. Dia berpendapat, menyampaikan gitu loh. Dan itu tinggal pengesahan, tinggal konverwil. Kenapa tiba-tiba kemudian seolah-olah sesuatu yang sudah disepakati, kemudian ada hal yang baru, ada caretaker ini, ceplang diem gitu. Yang kadang saya ini, ya memang semuanya ada pilihan masing-masing ya. Ya setidaknya kita ini harus menyuarakan bahwa apa yang sudah kita lakukan ini itu benar. Oh nggak benar gimana? Ketum Adin datang, sekjen juga datang, gitu loh. Ini kan legitimasinya kurang dari mana begitu. Makanya saya kadang kok lihat teman-teman kok seperti itu begitu, bisa seperti itu. Nah, ada pertanyaan Gus. Oh iya Gus, kita jawab dulu pertanyaan dari peserta. Pertanyaannya apa? Pertanyaan pertama terkait dengan caretaker ini, apakah nantinya akan ada perubahan kandidat calon ketua PW? Apakah proses pemilihan harus diulang? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, katanya ini dari Mas Muhammad Ansori, Semarang Barat. Katanya proses caretaker tidak ada komunikasi dengan pengurus sebelumnya, Gus. Oke, dua ya. Oke, pertanyaan pertama. Kita jawab satu-satu. Tolong nanti kalau lupa diingatkan. Pertanyaan pertama adalah soal pendaftaran calon ketua PW yang sudah resmi mendaftar. Apakah itu batal dan kemudian apakah harus diulang lagi pendaftarannya? Artinya ada peluang nanti calon-calon baru lagi begitu? Kalau lihat yang namanya caretaker ini kan mengambil alih posisi PW. Karena juga diambil alih menurut saya ya, menurut saya secara organisasi
Namanya orang mengambil alih pasti akan mengabaikan produk yang kemarin gitu. Secara otomatis rangkaian konverwil ini bubar gitu loh. Berarti batal semuanya dong. Dan akan dimulai Kandidat yang sudah daftar juga nggak kepake. oh tidak kepake karena itu produk dari Pengurus pengurus yang lama gitu. Kalau memang itu mau lanjutkan, ini bisa dikarateker, tinggal siap besok pusat memberikan tanggal sekian, monggo siapkan tempatnya PW untuk konverwil. Oh nggak perlu waktu lama, setengah hari selesai loh Kak. Ini tinggal pengesahan. Contoh. Waktu kita kongres kemarin, ada prakongres, ada 3 zona. Kita masuk di zona kemarin di Surabaya itu kan. Waktu kongres nggak ada 1 jam, yang namanya tinggal pengesahan. Gitu. Artinya sebenarnya kalau itu kemarin itu pengen cepat akhirnya tidak terlalu berat gitu, cepat selesai. Nah ini ada karateker otomatis menurut saya ya akan dimulai dari awal, kemudian mungkin materi akan dibahas ulang, kemudian akan ada prosesi apakah nanti kandidat itu ada pendaftaran atau tidak. Ya kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu nanti kaitannya seperti apa. Jadi kalau masalah tadi disampaikan berarti kalau karateker nanti akan diulang semua, iya akan diulang semua, akan diulang dari awal sampai nanti terpilihnya seorang ketua terpilih begitu. Oke, terus tadi yang pertanyaan kedua. Tadi yang pertanyaan pertama kan ada 2 poin. Itu kedua. Apakah proses diulang sudah benar atau berarti ada Udah dijawab ya? Udah dijawab. Pertanyaan kedua dari Mas Muhammad Ansori, katanya proses karateker tidak ada komunikasi dengan pengurus sebelumnya. Nah itu, karateker tidak ada komunikasi dengan pengurus sebelumnya yaitu Gusolah itu. Itu karateker itu harus ada komunikasi atau enggak sih itu? Karateker secara organisasi, namanya karateker itu kan sesuatu yang diambil alih dari pimpinan bawahnya, diambil alih pimpinan di atasnya. Ya mungkin nggak ada lah. Dan Gusolah juga ngomong di koran, di Tribun kalau nggak salah, di surat online, itu juga menyampaikan tidak ada rembukan. Ya memang nggak ada, namanya karateker. Kalau karateker itu ada rembuk ya nanti jadinya nggak karateker. Itu nanti rembukan untuk mempersiapkan gitu. Ya nggak ada. Saya juga menyampaikan memang tidak ada. Artinya bahwa pusat ini mengambil alih wilayah ini karena pusat ada sesuatu yang memang ini wilayah ini secara tersirat ya, tidak tersurat, secara tersirat. Secara tersirat itu adalah pusat punya kepentingan, jangan tanda kutip jelek loh ya, namanya kepentingan itu tidak semuanya jelek, punya kepentingan yang PW ini tidak bisa melaksanakan gitu. Karateker kalau PW ini bisa melaksanakan ya mungkin tidak di karateker seperti itu. Oke Kak, jenengan ngerokok kan? Siap. Kita ngerokok dulu, ngerokok ini gimana? Mau nggak? Atau rokok yang lain mungkin di sana? Ada rokok yang lain? Udah nggak apa-apa, ini. Oke, terima kasih. Oke, utuh dulu Kak. Wah, siap. Jadi sahabat-sahabat di rumah di podcast khas Semarang ini kita tidak ada larangan merokok karena ya memang kita membebaskan, yang penting tidak hal-hal yang negatif, kita boleh mengkonsumsi di sini. Dan sahabat-sahabat di rumah juga silahkan kita sambil berpodcast ria, sambil mungkin ngirim-ngirim pertanyaan di komen, sambil ngopi, sambil uduk. Oke. Monggo Kak di rokoknya. Tasku aja, Mas. Di tas. Oh ya, rokok yang putihan itu. Oh, putihan. Oke. Tengah. Nah, kita lanjut dulu Kak. Sebetulnya dari cabang-cabang itu, terutama dari cabang Kota Semarang ya, sudah berkomunikasi dengan PT atau belum sih mengenai dengan karateker ini? Begini Kak Muso. Jadi kalau komunikasi dengan pusat, bagi kita ini siapalah, kita ini kan cuman pengurus cabang. Pengurus cabang itu kan
masih punya pimpinan wilayah. Nah, yang berhak untuk berkomunikasi itu kan pimpinan wilayah. Kita cabang ini kan. Cuman setelah Karateker kan pimpinan wilayah udah nggak ada berarti kan. Nah, berarti pengurus Karateker yang berkomunikasi dengan pimpinan pusat. Kalau kita cabang ini kan siap melaksanakan perintah begitu, sama perintah gitu. Artinya yang berkomunikasi itu tetap dari sekarang kalau PW sudah diambil alih sama tim Karateker ya, sekarang yang berkomunikasi tim Karateker. Cuman sampai sekarang kita belum ada informasi, belum ada jadwal mau dikumpulkan kapan, kemudian mau ada sosialisasi konferensi apa tidak, kita belum tahu. Kita belum tahu dan juga tidak tahu nanti dibuat mekanisme yang seperti apa. Kalau Kota Semarang ini adalah yang terpenting saya itu sesuatu itu harus dilaksanakan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturannya. Kalau aturannya seperti ini ya seperti ini gitu. Kalau memang mau tidak seperti aturan ya aturannya dirubah gitu loh. Jangan kemudian aturan yang suruh ngikut permainan ya jangan gitu. Nanti kalau seperti itu tidak adanya kejelasan dalam hukum. Padahal hukum ini kan way of life sebagai sebuah jalan hidupnya organisasi kan begitu kan. Kalau sampai kemudian patokannya saja tidak diikuti, dirubah dan sebagainya kan menjadi repot nanti. Susahnya Kak Muso, susahnya kita ini kadang diranting, di PAC, wah kamu harus seperti ini, aturannya seperti ini, ketat sekali, luar biasa sekali. Nah tiba-tiba yang di atas kok longgar-longgar gitu, dan longgarnya itu kok terbaca oleh yang bawah. Kita kan malu kadang, kita kan malu. Artinya kalau ketemu sama teman-teman PAC sama ranting itu, waduh, gimana ini harga diri kita ini? Oh cabang aja kalau ke ranting itu, perintahnya, instruksinya aja setengah mati begitu. Kenapa tiba-tiba yang pusat kok justru yang sudah ada rule-nya sudah jadi kesepakatan itu kenapa kemudian tidak diikuti? Ini bukan kesepakatan ADRT enggak ya, sepakatan prakonfirm itu saja. Prakonfirm sudah dibuat, nyuwun sewu misalkan kita ke Kudus biaya sendiri, kita ke Solo biaya sendiri, biaya perjalanan, sudah meninggalkan waktu, ngorbanin waktu dan lain sebagainya ya. Ini kan seolah-olah nggak dianggap gitu. Kadang kan, yo saya kok menyesal, enggak menyesal. Pasti ini semua juga dapat berkahnya. Wong kita ini juga organisasinya para ulama, para aulia kan. Ya enggak mungkin kemudian ini melakukan sesuatu kita ini tanpa dikasih balasan seperti itu. Cuman kan kok sampai segitunya begitu loh. Sampai sebegitunya. Kadang kan ya kasihan begitu. Oke. Dan dalam proses Karateker itu juga ada yang menarik yang saya amati begitu. Jadi surat Karateker itu nomor surat, jadi ada beberapa surat yang terbit, nggak cuma satu. Ada dua. Nomor suratnya sama, tanggal suratnya juga sama. Cuma berarti ini isinya berbeda, isi pengurus Karatekernya berbeda. Mantan PW aktif berarti ini. sampai detail ya. Ya, sebentar lagi mantan ex panitia konferensi yang gagal itu mau ngadain reuni. Ya itulah Kak Muso. Jadi SK Karateker ini kan 2 kali terbit, yang pertama sama yang terakhir. Itu memang susunannya dewan penasihatnya berubah, kemudian struktur juga nambah, tapi nomornya sama ya. Nomor sama tanggalnya sama. Tanggalnya sama. Nah itu loh kadang kita ini kayak seolah-olah itu dibuat main-main begitu. Masa gitu aja kok masih sama, kan harusnya kan berbeda toh. Harusnya berbeda. Wong ini ada perubahan, kecuali kalau memang sama cuman dikirim ulang gitu kan. Ya sama, ini kan ada perubahan. Kenapa kok ya sama gitu. Makanya kadang saya ini agak kasihan gitu ya, kasihan. Kenapa kok harus seperti ini begitu? Padahal dulu saya itu sangat idola sekali sama Gus Yakut itu. Kalau orasi itu luar biasa.
kalau orasi bahwa Ansor masa depan NU. Kalau sampai Ansornya ini bermasalah, maka NU ke depan akan bermasalah. Wow, itu luar biasa itu. Sampai ke bawah pun teman-teman semangat. Nah, cuman kenapa itu loh? Semangat-semangat yang seperti ini yang pernah digelorakan dulu sama Gusmen sama Gus Yakut. Ini ya mungkin pengurus baru ya, masih yang surat aja nomornya masih sama gitu kan. Ya mungkin pengurus baru perlu masih akselerasi, perlu penyesuaian mungkin nggak Bu? Cuman menurut saya sih memang perlu harus ada konfirmasi ya dari siapa. Mungkin sekedar konfirmasi, bukan sifatnya untuk apa ya? Bukan sifatnya untuk memprotes begitu. Mungkin perlu juga itu. Pertanyaan Gus. Ya, pertanyaan lagi silakan. Katanya proses Gus Solah Binoma jadi hilang. Apakah Gus Solah menerima SK Caretaker ini Gus? Nah, ini pertanyaan menarik. Mungkin jadi pertanyaannya adalah apakah Gus Solah menerima dalam arti menerima suratnya atau menerima dengan ikhlas? Itu pertanyaannya. Menerima keputusan Caretaker. Oh ya, apakah Gus Solah menerima keputusan Caretaker dengan ikhlas? Itu ya saya tambahin aja pertanyaannya. Ya mungkin Kak Dora bisa komunikasi dengan Gus Solah, pendapatnya gimana, monggo. Oh terus tambahan, dan apakah pengurus demisioner membenarkan poin-poin alasan yang ada di SK Caretaker tersebut? Oh iya. Oh iya. Pertanyaan kedua kita kita tunda dulu. Pertanyaan pertama dulu itu bagaimana? Gimana? Pertanyaan tadi gimana? Ya, apakah Gus Solah sudah menerima dengan ikhlas keputusan Caretaker tersebut? Ini yang berhak menjawab itu Gus Solah ya, karena pertanyaan itu menyangkut persoalan ke Gus Solah. Mungkin udah konfirmasi. Nah, kalau saya memang tidak sampai melihat Gus Solah atau tidak sampai menanyakan, tidak sampai tanya gitu. Kenapa? Saya melihatnya saja udah mesake, melas begitu loh. Saya kasihan begitu. Ora tega, meneh kok meh tanya. Kenapa gak teganya? Loh, Gus Solah itu mimpin di Ansor Jawa Tengah ini luar biasa. Kalau mungkin mimpinnya itu tidak luar biasa, mungkin enggak. Tapi Ketua Madin yang dulu gimana? Luar biasa enggak dulu Jawa Tengahnya? Oh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali juga. Luar biasa sekali kalau yang itu. Nah, jadi kalau saya melihat Gus Solah mimpinnya luar biasa, kemudian Gus Solah tanggapan responnya seperti apa, saya tidak berani menanyakan. Tapi kalau saya melihat statementnya Gus Solah saja tidak diajak rembuk begitu. Artinya saya melihat tetap rasa kurang puas dengan Caretakernya itu pasti ada. Kurang puas dengan munculnya Caretaker itu pasti ada. Apalagi kecuali kalau Gus Solah memang itu mimpinya nggak bagus-bagus banget begitu kan. Loh, ini bagus sebagai barometer kaderisasi nasional. Ini kok kemudian di Caretaker. Jadi kalau saya menganalisa, melihat, karena ini kan pertanyaan ke Gus Solah ya. Jadi kalau saya melihat itu ya beliau juga agak berat tuh dengan munculnya Caretaker ini. Ya mungkin dia akan bilang begini, apalah dosa dan salahku. Apakah salah dan dosaku lah gitu. Ya, seperti itu. Mungkin Gus Solah juga bernyanyi kayak gitu di rumah. Pertanyaan selanjutnya tadi apa? Terkait apa? Selanjutnya hanya statement kepentingan pusat harus diakomodir pusat. Enggak. Pertanyaan yang tadi yang pengurus yang lain apakah menerima atau enggak itu tadi? Oh ya itu. Apakah pengurus demisioner membenarkan poin-poin alasan yang ada di SK Caretaker tersebut? Nah, itu sebetulnya saya bisa jawab itu. Nah, itu. Nah ini, kalau pengurus wilayah. Ya, kalau kepengurusan demisioner yang terkena Caretaker ya sudah pasti sangat menyayangkan Caretaker tersebut, karena
semua sudah bekerja dengan maksimal sesuai dengan apa yang ditugaskan dan persiapan juga sudah matang, tinggal dilaksanakan. Hanya kemudian karena ada beberapa hal kendala, kemudian yang tadinya direncanakan tanggal 31 Agustus akhirnya diundur dalam waktu yang tidak ditentukan. Dan kemudian sampai pada akhirnya turun SK Karateker itu yang kemudian membuat pengurus terutama kepanitiaan Converwell itu menjadi ya bisa dibilang cukup menyayangkan lah ya, cukup kecewa begitu. Iya, cukup cidro hati gitu kan. Cukup cidro hati. Ya ini jadi catatan buat kita semua bahwa komunikasi dalam berorganisasi itu penting dalam organisasi apapun, terutama menyangkut organisasi dengan jumlah anggota, dengan jumlah kader yang cukup banyak, bahkan mungkin sampai jutaan. Di Jawa Tengah sendiri saja tercatat 5 juta kader aktif, mulai dari level PW sampai ranting dan anak ranting. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi apa? Hanya opini aja, kepentingan pusat harus diakomodir pusat, kalau nggak diakomodir ganti. Oke. Ya ini statement yang agak kasar sebetulnya Gus ini Gus. Jadi ada yang bilang tadi penonton kita mengatakan bahwa kalau pusat memiliki kepentingan, maka kemudian harus diakomodir oleh kita yang ada di bawah. Ini statement yang cukup menarik menurut saya itu. Kak Muso, sebenarnya apa toh cabang-cabang ini yang tidak mengakomodir instruksi dari pusat? Sebenarnya kita mengakomodir semua. Bahkan waktu Yemennya ketum sebelumnya, luar biasa. Apa yang tidak bisa kita akomodir? Kita akomodir semua. Perintahnya A, laksanakan. Perintahnya B, laksanakan. Begitu. Artinya harus membedakan mana ini perintah yang ini berdampak mengembangkan organisasi, berdampak kembang tumbuhnya organisasi, ataukah ini justru perintah yang menabrak hasil musyawarah kemufakatan. Ini yang berat. Kenapa? Karena persoalan Karateker ini sudah ada Prakonverwil, cabang hadir semua se-Jawa Tengah, ketum Gus Adin hadir, waktu pembukaan Gus Rifki Sekjen juga hadir, kan seperti itu. Kemudian kalau dikatakan ini tidak sah, tidak bisa melaksanakan, padahal prosesnya tinggal pengesahan pemilihan selesai, benar kan seperti itu. Kemudian kok ada kepentingan-kepentingan lain, nah ini yang nggak pas. Ini namanya tidak dalam rangka instruksi yang mengembang tumbuhkan organisasi, tapi ada instruksi yang justru menabrak hasil kesepakatan teman-teman yang sudah dibuat, dan kesepakatan forum ini dibuka dan ditutup oleh pimpinan pusat, dibuka oleh Gus Rifki, ditutup sama Gus Adin ketum gitu. Artinya bahwa kalau sudah ada kesepakatan, ada permusyawaratan antar cabang dan pusat juga hadir, artinya ini kan clear sebenarnya, selesai ini, tidak ada masalah-masalah kan. Kemudian kalau ada masalah karena ada kepentingan atau karena ada kekarapan ataupun apalah, ini yang repot. Iya. Yang repot. Ya, harusnya caranya saya tidak menggurui. Maaf, saya hanya cabang yang tidak begitu pintar sebenarnya. Nggak berani menggurui sama pusat. Harusnya caranya itu bagaimana caranya agar supaya kepentingan ini terakomodasi. Ya dimainkanlah. Dimainkan konverwilnya, prakonverwilnya, kepentingannya di mana, ayo masuk gitu. Jadi prosesnya itu tetap dijalankan ya. Prosesnya tetap dijalankan, tidak begitu. motong di tengah. Tidak motong di tengah. Gitu. Oke, mungkin. Gus. Oke, admin silahkan pertanyaan. Apakah ini dari Mas Munir Misbah? Munir Misbah itu orang mana ya? Kayaknya tidak asing. Iya. Apakah Karateker ini hanya ada di Jateng atau ada di wilayah lain, Gus? Kemudian pertanyaan kedua, kalau begitu dengan adanya Karateker terjadi arogansi di PP dong, kira-kira tujuannya kemana? Nah ini menarik nih. Apakah yang di Karateker saat ini hanya di Jawa Tengah? Terus kemudian arah dan tujuan Karateker sebetulnya apa sih begitu kan? Itu ada dua pertanyaan itu. Wah, yang memberi pertanyaan suhu itu. Pertanyaannya
menjebak dan sulit. Jadi kalau saya melihat sampai sekarang, jadi sebenarnya kalau saya melihat dulu pernah ada surat edaran atau apa itu, sebenarnya ketum ini sudah menjadwalkan konverwil di mana berurutan, karena memang sebenarnya PW sama pusat ini kan sudah habis lama sebenarnya. Habis lama, itu kemarin nyuwun sewu Gus Yakut dan juga Gus Solah ini kan tentang waktu kongresnya kan lama sekali, hampir 2 periode. Ya karena corona begitu kan. Sehingga setelah kongres kemarin ada penjadwalan untuk konverwil. Seperti Jawa Timur sudah selesai. Kemudian seperti di Sulteng atau mana itu sudah selesai. Begitu. Beberapa daerah wilayah sudah selesai. Nah, kemudian kalau yang di Karateker, kok yang saya tahu sampai sekarang ini cuma Jawa Tengah. Yang di Karateker Jawa Tengah, iya. Yang dulu juga cuma Jawa Tengah, yang lain. Enggak lah, dulu gitu-gitu ketum kita baik, dulu suka ngasih makan kita loh. Dulu kamu ketua komisariat kalau ke Jakarta dikasih makan loh sama dia, orang baik dia tuh. Ya, saya pribadi cukup punya pengalaman yang sangat personal dengan Ketum Adin ya. Beliau orang baik yang selalu perhatian dengan kader-kadernya. Jadi ya mungkin di sini bukan tempat kita untuk menghujat personality dari Ketum Adin Jabarudin. Tadi ada 3 itu pertanyaannya Kak. Yang pertama kan tanya apakah hanya Jawa Tengah. Saya rasa juga Jawa Tengah. Terus berikutnya terkait arogansi kan. Oh iya, terkait dengan arogansi. Kepengurusan pusat. Kalau dikatakan arogansi atau bukan arogansi, sebenarnya itu persepsi itu tergantung di teman-teman kader, teman-teman PAC, teman-teman PC, Jawa Tengah mau dimanai sebagai apa? Mau dimanai sebagai apa? Kalau tadi teman-teman menyimak proses awal yang seperti saya sampaikan ya, proses awal mulai dari rakor di Kudus, kemudian muncul surat untuk materi dan pembahasan di PAC dan PC, kemudian sampai prakonferensi di Solo, sampai kemudian ada tahapan-tahapan sampai kepada pendaftaran, ya kan? Sebenarnya kalau melihat seperti itu, kemudian kok muncul Karateker, bisa disimpulkan sendiri. Ya. Simpulkan sendiri. Oh, itu konklusi yang sangat mudah lah. Oke, jadi untuk terkait dengan arogansi ya, Mas Misbahul Munir yang saya sangat tahu sekali, jadi kan ini suhu sebetulnya bisa menganalisa situasi saat ini dengan sangat detail. Jadi pertanyaan Anda silahkan Anda jawab sendiri gitu ya. Tadi yang ini ada 3 tadi, yang terakhir. Kira-kira tujuannya kemana? Nah, kira-kira tujuan daripada Karateker ini apa sih, kemana? Jadi kalau saya melihat mulai pasca kita rakor di Kudus, materi udah dibagi untuk dibahas di level PAC sama PC, mau persiapan prakonferensi muncul surat edaran. Nah, surat edaran itu juga muncul karena saya melihat untuk meringankan beban salah satu calon kan begitu. Oke. Kemudian setelah itu prakonferensi ternyata SE itu setelah didiskusikan, didinamikan yang luar biasa, ternyata SE itu mentah gitu. SE itu mentah, itu tidak dipakai. Ya dipakai gitu, udah dipakai gitu. Karena masih ada perkum dan lain sebagainya gitu. Udah dipakai. Nah, kemudian proses berjalannya kok ini enggak segera mufakat gitu. Loh, kalau mau nyari mufakat itu, kalau mau dilegalkan, ya harusnya hasil produk prakonferensi dong yang dipakai. Yang namanya mufakat itu sudah disampaikan di situ gitu, bahwa nanti ada proses mufakat yang mana nanti dari calon-calon itu akan ditemukan begitu, sampai nanti ada keputusan untuk pengambilan suara kalau emang tidak terjadi mufakat gitu. Nah, artinya bahwa kita ini diminta untuk sebelum konferensi, sebelum pengesahan itu sudah selesai
di calon. Oh begitu. Si A calonnya misalkan. Harapannya begitu. Iya. Tapi sulit terjadi, misalkan sulit terwujud. Sepakatnya Gusikon misalkan. Nah, begitu harusnya Gusikon gitu. Ternyata kok yang jadi bukan Gusikon yo saya nggak mau begitu kan, begitu lah. Maka menurut saya pertanyaan itu ada sedikit arah-arah ke sana. Kalau saya melihat di rentetannya rentetan dari SE kemudian sudah membuat tahapan-tahapan yang disepakati oleh peserta prakonverwil di tanggal 1 itu rentetannya mulai dari pendaftaran, pengumpulan rekom, syarat rekom, verifikasi rekom sampai ke konverwil itu ada rentetannya. Jadi disepakati di konverwil itu, di prakonverwil sudah disepakati gitu. Tapi kemudian ada instruksi dilaksanakan tanggal 16 Agustus. Ya jadi ya repot juga. Menurut misalkan enggak. Nah, kira-kira kekuatan kesepakatan prakonverwil sejateng sama keputusan pusat ini lebih kuat mana? Ya seharusnya dipakai kesepakatan begitu kan. Iya, sebenarnya menurut saya memang kuat pusat. Ini punya pusat, kuat pusat. Cuma kan gini, pusat ini mau pakai cara yang halus atau cara yang tidak halus. Oh begitu. Ya, kan begitu. Begini, saya punya pendapat sebetulnya terkait dengan sistem permufakatan dan sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi sebetulnya itu menihilkan permufakatan. Jadi dalam alam demokrasi itu tidak ada mufakat. Alam demokrasi itu menganut dengan one man one vote, yang menang yang punya vote terbanyak. Kalau mufakat itu bulat, semua harus selesai di meja musyawarah. Jadi jangan sampai di meja hijau, harus di meja makan gitu selesainya mufakat itu kan. Tapi dalam alam demokrasi itu tidak, mufakat itu bisa dinihilkan dengan suara terbanyak. Nah, Ansor ini yang sebetulnya harus kita ketahui lagi. Ansor ini sebetulnya menganut demokrasi penuh atau menganut permufakatan penuh atau campuran dari dua-duanya gitu. Kalau lihat di PDPRT memang kita ini diminta untuk musyawarah mufakat segala sesuatu. Nah, cuman repotnya itu kan musyawarah mufakat itu kan harus ada mekanismenya. Musyawarah mufakat yang dipakai mekanismenya. Nah, selama ini yang dipakai mekanisme dalam musyawarah mufakat itu adalah rekomendasi. Biarpun tidak dilegalkan di prakonverwil gitu kan. Oke, sebenarnya semua calon itu sepakat akan hal itu. Ya cuman kan yang tadinya calonnya 2 si Gus Hanis sama Gus Sitkon kan 2 tadinya, iya kan. Nah ini tiba-tiba ada satu kandidat lagi, Gus Hanif, ketua panitia maju gitu kan. Loh, Gus Hanif maju boleh ya? Ya boleh. Lalu pendaftaran calon itu tanggal 15. Tanggal 15 atau tanggal 16 begitu kan. Sedangkan prakonverwil di Solo itu kan tanggal 2. Nah, kan gitu. Artinya ya boleh-boleh saja. Akhirnya dia mundur dari ketua OC begitu. Nah, pasca calonnya ada 3. Lah, ini secara politis dah. Mungkin ada dari salah satu calon yang tadinya itu dapat dukungan dari pendukungnya Gus Hanif, iya kan? Tiba-tiba tarik dukungan, begitu kan? Oh, jadi rekom itu boleh narik ya? Boleh tarik dukungan. Itu kan ya penting antara si yang memberi rekom sama yang diberi rekom itu kan. Makanya kalau ini mau disambungkan dengan kasus di Pilkada Kendal ya repot juga gitu ya, antara boleh enggak gitu. Karena rekom boleh enggak gitu. Itu harusnya memang. Saya tuh makanya pas waktu di Solo tuh udah ngomong, cuman teman-teman itu nggak sepakat. Tapi gak lucu, harusnya padahal saya itu membuat seperti itu saya mencoba membaca. Wah ini kok tidak sampai dibakukan aturan ini. Kan boleh-boleh saja yang itu dibahas terkait pengambilan tatib untuk pemilihan. Kalau itu kemudian nggak dibakukan, yang dibakukan itu hanya syarat
pendaftaran calon itu hanya 4 PC, 20 PAC. Ini sangat potensial. Semua orang bisa nyalon gitu. Siapapun bisa nyalon, yang penting dia itu sudah PKN, ya kan, berakhlakul karimah lah. Kalau tak musuh nggak berakhlakul karimah nggak boleh. Berakhlakul karimah, ya kan, dan lain-lain. Ya. Jadi ini peluang itu sangat terbuka lebar. Karena terbuka lebar, maka kemudian Gus Hamid maju. Gus Hamid maju, pendukung-pendukung yang tadinya itu dukung salah satu calon, itu kan tarik dukungan karena ngelihat junjungannya ini maju begitu. Nah, junjungannya maju, tarik dukungan begitu. Ini akhirnya jadinya kan agak repot juga. Terus ini musuh saya ini tanggal berapa itu pernah dipanggil sama PW. LO-nya Gus Hanif dipanggil pendaftar pertama, LO-nya Gus Hanis pendaftar kedua dipanggil, dan LO-nya Gus Sitkon pendaftar ketiga dipanggil sama PW di situ. Nah, saya juga agak kaget sebenarnya, itu disampaikan bahwa ternyata rekom itu ada yang formatnya tidak sesuai, ada yang scanan begitu. Nah, ini kan repot. Padahal waktu buat aturan dari PW, yang aturan itu disepakati di Prakonverwil terkait jadwal itu loh, jadwal rekom itu kan dibuatkan rekom baku juga yang bisa diakses siapapun sebenarnya, itu sama sebenarnya. Nah, cuman sebenarnya itu nggak jadi masalah sih. Kenapa nggak jadi masalah? Wong rekom hanya butuh 4 saja kok gitu kan, yang lain itu nggak perlu yang begitu, nggak jadi masalah gitu. Yang dibutuhkan hanya 4 sama 20 PAC gitu. Nah, mungkin dinamika ini menjadi tambah agak panas ya, karena tadi ada kandidat baru tadinya 2, kemudian nambah kandidat 1 lagi menjadi 3 begitu. Oke. Nah, ini kan apa ya, menjadikan kebingungan tersendiri begitu bagi terutama kader-kader yang di bawah, pengurus-pengurus di level anak ranting PAC yang mungkin fokusnya mereka itu memang kaderisasi begitu. Dampaknya buat mereka dari caretaker ini apa? Wah, sangat dampak. Di olor-olornya Konverwil saja, dari Prakonverwil, wah dampaknya luar biasa. Tanggal 31 kemarin itu harusnya ada di Laksar Semarang Barat PAC. Mau nggak mau mundur. Nah, padahal sudah jadi Konverwil, kasihan. Ada acara teman-teman PAC sudah mengosongkan, loh, teman-teman pusat itu harusnya bangga loh. PAC kita ini orang-orang hebat semua, bukan pengangguran gitu. Si pengangguran paling cuma ketua PC yang pengangguran. nggak dikasih apa-apa kan, jadi pengangguran. Tapi PAC saya ini luar biasa, orang sibuk semua, jadi tokoh-tokoh di masyarakatnya masing-masing. Iya, maka kemudian bahkan ada yang jadi salah satu tokoh pemuda juga di Semarang kan, ketua PAC kita. Iya. PAC siapa mana? Adalah nanti. Ya, ini sangat terdampak, makanya saya itu kemarin juga berstatement terkait masalah caretaker ini. Maksudnya kita ini yang di cabang di PAC itu merasakan betul di bawah itu seperti apa begitu, untuk membuat acara begitu. Ya memang kita memang organisasi yang patuh taat sama pusat, biarpun kita tidak pernah dikasih apa-apa. Kita nggak pernah minta. Kita ini organisasi yang taat dan patuh. Memang kita punya satu misi perjuangan yang sama, yang itu menjadi ugeman kundulan kita semua, yaitu untuk selalu melestarikan Islam Ahlu Sunnah dan menjaga NKRI. Ini yang menjadi ugeman kita, sehingga kita ini punya platform yang sama kan, dari bawah sampai atas, sehingga tanpa dikasih apapun jalan begitu. Jalan saja. Nah, cuman dengan kondisi yang kurang menentu seperti ini, bahkan kemarin itu agenda-agenda kita juga agak repot. Ini lagi nanti bulan ini akan ada PKD di Laksar kita. Ini yang kaderisasi, belum yang acara di Jalur Ansor. Di Jalur Ansor setiap selapan kita ada, bahkan di Ranting juga selapan juga ada.
ranting ada, PAC ada, cabang ada, Masya Allah luar biasa. Itu kalau sampai jadwal itu nggak nentu, apa kemudian jadwalnya kok membuat jadwal seenaknya, waduh, bukan kita nggak hormat, kita hormat, siap kapanpun siap. Besok akhirnya, oh siap, pokoknya siap. Cuman kan kita kadang ngomong ke teman-teman, besok acara ini ya, waduh, ketua, besok kita udah mengakhirkan ini, sudah mengundang ini, udah mempersiapkan konsumsi di acara ini. Bagaimana coba? Ya kalau di pending kan juga sayang juga itu kan. Ya malahan kalau menurut saya, kalau kemudian caretaker ini mempersiapkan, ya kita ini kan sudah menyusun nih, setelah kita tanggal 31 nggak jadi Converwheel, dan sekarang ada caretaker, ini teman-teman kan udah mulai nyusun kegiatan lagi, ke jalan lagi. Dan satu lagi, PAC ini di moratorium. Hasil dari rakor di Kudus, PAC kan di moratorium, tidak boleh mengadakan konferansap, kan begitu. Sampai nanti Converwheel selesai. Makanya jadi masalah juga. Karena banyak SK-SK yang dari teman-teman ranting, teman-teman PAC gitu. PAC ini yang sudah perpanjangan gitu. Artinya kalau tidak ada kejelasan lagi, mereka sebenarnya sudah menyiapkan. Beberapa PAC kemarin sudah menyiapkan, Gus kita mau ada konferensi di tanggal ini. Jangan, pending dulu. Ini ada instruksi dari atas di moratorium, nanti dilaksanakan setelah Converwheel. Ya Converwheel jelas. Terus gimana coba? Ya, SK-nya juga nggak ada yang menandatangani lagi kan untuk perpanjangan. Ya, iya, makanya ini. Ya, mungkin karena ini teman-teman pusat Nyun Sewu mungkin harusnya ada orang-orang yang sentral di situ, itu orang-orang yang dulu mantan ketua PW misalnya, atau ketua PC lah begitu. Sehingga dia ngerti. Dinamika yang ada di bawah seperti apa? Iya, tapi memang dampaknya cukup luar biasa sih, cukup membuat kerepotan teman-teman kita yang ada di PAC dan ranting, anak ranting gitu. Karena begitu di caretaker, teman-teman PAC yang seharusnya sudah konferansap, terus kemudian harus perpanjangan SK tapi tidak ada yang menandatangani, itu menurut saya juga cukup memberikan beban yang berat begitu untuk PAC. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Oke, pertanyaan tidak ada. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua yang ada di rumah, di forum ini, di podcast kita saat ini kita tidak sedang menghujat pengurus pusat atau ketum adin secara personal. Kita hanya memberikan pendapat terkait dengan caretaker yang dialami oleh PWGP Ansor Jawa Tengah. Dan kebetulan Gus Dora ini adalah aktor begitu ya, aktor sekaligus pelaku dinamika Ansor yang ada di Kota Semarang dan juga di Jawa Tengah. Oke Gus, sebelum kita akhiri podcast hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya terima kasih Kak Muso. Jadi tak runutkan lagi bahwa Converwheel ini bukan semata-mata hanya persiapan kemarin sore atau hanya mengada-ngada. Sudah dimulai dari rakor di Kudus. Waktu itu dari rakor itu menghasilkan beberapa keputusan, salah satunya adalah bahwa nanti ada pra-Converwheel, bahwa nanti diminta PC untuk membedah materi dengan PAC, kemudian juga ada hasil moratorium PAC mengenai itu. Nah dari situ kemudian dibawa ke pra-Converwheel di Solo. Nah di pra-Converwheel ini sudah dibahas semua, bahkan termasuk tatip pun dibahas semua, tatip pemilihan, tatip konvoy dibahas semua, panjang, perdebatan yang sangat luar biasa, diskusi yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi waktu itu teman-teman itu semangatnya luar biasa. Nah setelah itu juga disusun, disepakati pembuatan jadwal rundown untuk time schedule-nya sampai ke 31. Dan kenapa kok 31? Itu karena kesepakatan forum gitu. Forum menyepakati siap tanggal 31 tempat di mana? MAJT. Nah, waktu sepakat. Jadi disepakati semua, dibuat
runtutan acaranya sampai pendaftaran ketua, penyerahan rekom, dan kandidat daftar semua gitu loh. Kecuali kalau ada kandidat yang kemudian tidak mendaftar gitu, ada daftar semua. Kemudian tiba-tiba ada instruksi pelaksanaan konversi tanggal 16. Surat itu kita terima bukan dari PU, malahan kita terima surat itu dari salah satu seorang, itu sekitar tanggal 13 atau tanggal 14 itu. Sangat mepet sekali waktu itu. Sangat mepet sehingga infonya sudah menghadap sama ketum, kemudian sudah menghadap, infonya akan dikasih waktu setelah beliau dari Mesir atau apalah gitu, setelah kunjungan beliau ke luar negeri itu. Tiba-tiba kok ada karateka yang mengejutkan. Padahal prosesnya itu sudah selesai, tinggal pengesahan, tok tok tok. Wah, dan kebetulan ini ketua Yayasan Masjid Agung Jawa Tengah MAJT, yaitu Pak Nur Rahmat yang jadi ketua Basnas pusat, juga sempat nanya, jadi nggak nih kegiatan di MAJT? Nah, itu kan bikin malu akhirnya kan. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, ada salah satu kisah ini cukup menarik, salah satu kisah dari Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau pernah bertanya pada santrinya, Nang, kamu di NU itu ngapain? Si santri menjawab, saya di NU ini berkhidmah. Gus atau Mbah Mun itu kemudian nimbali, khidmah apa? Apa pantas kita berkhidmah di NU? Apa pantas kita berkhidmah di Ansor? Kita itu sebagai santri yang penuh dengan kekeliruan tidak pantas untuk berkhidmah, tapi pantasnya kita adalah nderek atau mengikuti jejak kiai-kiai kita untuk ngalah berkah. Jadi sekelas kita ini berkhidmah saja itu tidak pantas begitu. Mengabdi saja tidak pantas, apalagi menguasai. Karena kita seharusnya menjadi pengikut kiai-kiai kita untuk mendapatkan berkah dan mendapatkan karomah dari kiai-kiai yang kita anut. Jadi begitu yang nilai-nilai yang harus kita ambil mengabdi di Ansor, mengabdi di NU itu adalah untuk ngalap berkah, untuk mengikuti jejak para kiai. Jangan sampai kita mencoba untuk menguasai. Itu dari saya, semoga menjadi point of view untuk kita semua, menjadi pegangan atau pedoman untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.